ternyata vaksin Anda itu baru 2 kali, maka Anda tentu harus antigen. Misalnya, karena Anda baru vaksin bulan kemarin, tentu Anda tidak boleh langsung vaksin ketiga kalinya. Itu artinya bahwa Anda harus tes antigen. Atau isyarat yang ketiga, Anda melakukan vaksin baru 1 kali, menerima dosis pertama, dan dosis kedua ternyata vaksin itu mengalami kelangkaan, misalnya Pfizer. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, semoga kita semua, terutama yang punya kampung halaman, bisa mudik tahun ini. Ya, kalau yang tidak punya kampung halaman, definisinya bukan mudik, tapi itu adalah melakukan perjalanan untuk pergi rekreasi gitu ya. Teman-teman sekalian, memang sekarang ini temanya adalah kita akan membahas berkaitan soal mudik. Paling tidak ada 4 hal yang kita akan bahas dalam sesi ini berkaitan dengan mudik. Pertama adalah dibanding atau berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, selama pandemi itu kemudian pemerintah melakukan penyekatan di mana-mana tidak boleh ada orang melakukan mudik. Bahkan paling heroik kemarin tahun 2021 itu kemudian ada istilahnya adalah masyarakat melakukan pembangkangan sosial. Karena pada saat itu adalah penyekatan dilakukan untuk orang tidak mudik, tapi pada saat bersamaan ada warga negara asing TKA gitu ya, yang kemudian bisa masuk berkeliaran di negara kita. Walau kita tidak akan membahas lagi itu, tapi sekarang ini adalah kita tentu bersyukur karena mudik sekarang ini sudah dilakukan pelonggaran. Pemerintah sudah memberikan kebijaksanaan untuk kemudian proses orang bisa mudik, hanya saja tentu dalam mudik ini masih saja ada syarat. Itu tidak ada masalah. Dan juga tentu ada bisnis di sana. Kenapa saya sebut bisnis? Karena seperti kita tahu semua, surat edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Satgas Covid itu kemudian pemerintah masih memperlakukan beberapa syarat untuk bagi orang yang akan melakukan mudik. Jadi yang kita bahas berkaitan dengan mudik ini adalah paling tidak 4 hal. Satu adalah ada kebijakan orang sudah boleh mudik. Jadi kita bersyukur gitu ya. Bahkan sekarang ini ada orang sudah mudik, kita memberi apresiasi, memberi selamat teman-teman yang sudah berkumpul sama keluarga, anda tolong dan macam-macam gitu ya, sudah ada di kampung halamannya. Yang belum, nah ini yang belum melakukan perjalanan gitu ya, penting untuk kita menginformasikan paling tidak 2 hal, syarat untuk melakukan perjalanan dan kondisi perjalanan sekarang. Saya ingin melaporkan langsung karena sekarang ini saya sedang baru saja dalam proses perjalanan mudik dan mengalami langsung. Jadi apa sebenarnya yang orang trauma macam-macam itu bisa kita coba diskusikan gitu ya. Pemerintah sebenarnya memprediksi bahwa jumlah orang yang akan mudik tahun ini sampai 80 juta. Dan orang akan menyebut bahwa akan terjadi penumpukan di mana-mana. Apalagi ini adalah mudik pertama. Tapi teman-teman sekalian, saya menyaksikan bahwa sekarang ini ternyata mudik itu masih sunyi. Informasi dari pihak pemerintah katanya puncaknya memang adalah nanti di tanggal 29 atau di hari Jumat itu baru kemudian puncaknya gitu ya. Jadi ada mudik awal diarahkan sebelum masuk ke puncak, dan saya melakukan proses mudik awal, ternyata suasana semalam saya masuk di gate 2 gitu ya. Jadi masuk di terminal 2, terus di gate 2-nya ternyata saya tiba di bandara itu, Bandara Cikarang dari jam 8 gitu ya. Sampai ke jam 2, pesawat kami jam 2 itu ternyata tidak ada penumpukan apa-apa.
di atas pesawat itu kemudian benar penuh kursi, karena juga lagi-lagi adalah bukan mudik. Ada tenaga kerja asing lagi dari Cina gitu ya. Kami bertemu yang akan tujuannya, ada beberapa saya sempat ngobrol itu akan ke Merwani gitu ya. Walau sekarang ini kita tidak akan bahas MTK, kita akan bahas mudik gitu ya. Jadi sekarang ini agak longgar meskipun sekali lagi masih tetap ada syarat. Syaratnya itu adalah misalnya kalau kita baca semua, satu adalah orang harus ikut vaksin. Sudah vaksin gitu ya. Kalau Anda sudah menerima vaksin, teman-teman sudah menerima vaksin, itu adalah dosis ketiga yang orang mengenal booster. Booster itu nama gitu ya, yang kemudian apakah mereknya mau dapat Sinovac atau dapat Pfizer, mau Moderna apa macam-macam, itu berkaitan pada vaksin apa 1, 2 tentu berbeda di vaksin ketiganya gitu ya. Itu dapat booster. Kalau sudah kemudian vaksin ketiga, maka itu tidak perlu lagi tes antigen atau swab PCR gitu ya. Jadi swab antigen atau swab PCR tidak perlu lagi. Meskipun ini sempat kita bahas di channel ini juga tahun lalu bahwa vaksin itu berbeda dengan sebenarnya adalah tes gitu ya. Bukan Anda sudah vaksin ketiga baru kemudian Anda bebas virus, bukan di situ konteksnya. Tes antigen atau tes PCR itu adalah suatu alat untuk mendeteksi apakah ada virus yang kita bawa atau tidak sebenarnya situ. Walau itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah kalau ternyata, nah ini yang banyak sebenarnya mengalami gitu ya. Kalau ternyata vaksin Anda itu baru 2 kali, maka Anda tentu harus antigen. Misalnya, karena Anda baru vaksin bulan kemarin, tentu Anda tidak boleh langsung vaksin ketiga kalinya. Itu artinya bahwa Anda harus tes antigen. Atau syarat yang ketiga, Anda melakukan vaksin baru 1 kali, menerima dosis pertama dan dosis kedua ternyata vaksin itu mengalami kelangkaan, misalnya Pfizer. Itu kemudian sekarang agak susah, artinya Anda harus PCR. Dan biaya untuk PCR adalah itu sekarang ini masih 257.000. Berapa juta tuh? Kasus PCR bisnis ini sempat dilaporkan ke KPK yang diduga melibatkan 2 menteri sekarang ini di kabinet sekarang ini, tapi KPK walau belum ini gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang menarik adalah itu berkaitan soal anak-anak yang sudah vaksin 2 kali, karena syarat untuk ikut vaksin ketiga booster itu adalah harus umur 18, maka anak-anaknya itu adalah bisa tidak perlu vaksin ketiga kali, dan itu tidak bisa kemudian tidak perlu ikut yang namanya memperlihatkan tes antigen atau PCR. Jadi itu bebas saja. Termasuk kalau kemudian ada komorbid dan macam-macam teman-teman yang tidak bisa vaksin, maka memperlihatkan harus tes PCR. Itu syarat. Paling tidak adalah teman-teman sekalian bahwa sekarang sudah dibuka meskipun masih ada syarat. Tapi dibandingnya lalu, sekarang ini kita yuk mudik, karena itu adalah paling tidak sudah dilonggarkan gitu ya. Itu poin yang pertama. Jadi syaratnya kita harus lihat apa sih kalau itu sudah terpenuhi. Jadi nanti kemudian ketika di bandara itu harus mengisi EHCT bukan EHCT. Jadi EHAC gitu ya. Itu yang harus diisi untuk kemudian deteksi sistem online untuk kemudian memberikan konfirmasi apakah kita layak terbang atau tidak. Kalau teman-teman sudah booster, maka akan dicek di aplikasi Peduli Lindungi untuk kemudian menanyakan bahwa Anda layak terbang atau tidak. Jadi masih ada memang pemeriksaan di bandara gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi pemerintah menyebut bahwa memang sekarang ini diprediksi itu 80 juta. Dan sebenarnya ada lebih 120 juta orang perantau gitu ya. Nah, 80 juta diprediksi akan mudik tahun ini, meskipun sekali lagi informasi yang kami alami semalam itu ternyata masih sangat sulit.
Jadi kalau mau tidak menumpuk penumpukannya, yuk mudik sekarang, gitu ya. Itu yang harus kita lihat posisinya, bahwa sekarang ini harus kita lihat sekarang bahwa ini mumpung belum ada penumpukan, belum terjadi macam-macam. Meskipun saya akhirnya bertanya, jadi agak genit banyak bertanya ke perjalanan itu, kemudian ngobrol beberapa orang perantau yang kebetulan menjadi berprofesi bisnis, ada di Gojek, ada di Grab, apa semua gitu ya. Kita ngobrol, kenapa kemudian tahun ini apakah mau mudik atau tidak? Semua kepingin mudik, tapi ternyata ada problem lain yang tidak dialami di tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu adalah penyekatan, kalau sekarang ini problem ekonomi. Jadi ada beberapa orang yang terpaksa sekarang ini itu belum bisa mudik karena juga implikasi ekonomi. Betul, sekarang ini adalah pertumbuhan ekonomi, jadi roda perputaran ekonomi sekarang sudah mulai bergerak, tapi harus diketahui bahwa ternyata dari beberapa orang ini mengaku pada saat tahun 2021 modal untuk melakukan mudik itu ada. Hanya saja PPKM terjadi penyekatan, akhirnya tetap tinggal. Tapi pada saat itu perputaran ekonomi lambat, maka kemudian modal untuk mudik itu akhirnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Habis. Sekarang ini dibuka, ternyata dana simpanan untuk mudik habis. Akhirnya mereka tidak bisa. Ini satu problem. Saya tanya, ini sebenarnya harusnya adalah adakah program pemerintah untuk gratis mudik gitu ya. Dan ternyata tidak semua daerah, itu hanya di daerah-daerah tertentu, misalnya termasuk DKI yang memprogramkan. Sepertinya nanti perlu diprogramkan adalah justru daerah awal. Karena ada banyak manfaat kalau orang mudik kembali kampungnya, tentu membawa informasi sekaligus kembali akan mempromosikan kampungnya gitu ya. Apalagi sekarang ini tren wisata gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir sebenarnya yang kita ingin bahas dalam mudik ini adalah berkaitan soal, ada juga pertanyaan masuk gitu ya. Ada obrolan bahwa sekarang ini mudik ini justru potensial digunakan sebagai ajang bagi politisi untuk melakukan kampanye, melakukan pencitraan. Maka semua programnya adalah itu berada pada posisi yang seolah-olah dia adalah dermawan. Itu banyak juga yang menyatakan begitu. Saya terus terang dalam posisi menyatakan bahwa tidak masalah. Momentum ini digunakan untuk konsolidasi politik, itu tidak menjadi soal. Bahwa kemudian mereka melakukan pencitraan, politisi memang harus melakukan pencitraan. Yang problem adalah kalau dana yang digunakan itu adalah dana negara untuk kepentingan pribadinya. Itu yang tidak boleh sama sekali. Misalnya melakukan mobilisasi fasilitas negara untuk kemudian kepada publik yang ternyata benar-benar untuk kepentingan membangun momentum sendirinya untuk pemilu 2024 mendatang. Tapi ketahuilah bahwa tidak boleh juga kemudian alasan ini kita jadikan seolah-olah bahwa mudik itu haram berbicara politik, tidak boleh. Karena harus kita sadar betul bahwa sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, justru politik berada dalam keseharian kita. Kita tidak boleh menjadi abai terhadap persoalan politik. Apalagi kemudian kita menjadi istilahnya apolitik gitu ya. Sebaliknya bagi saya justru melihat bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk kemudian melakukan konsolidasi dari awal bagi masyarakat, mencoba memberikan informasi bahwa pemilu 2024 nanti semua publik harus kemudian ikut berpartisipasi, membangun integritas diri. Bagaimana kemudian menghadapi pemilu dengan cara-cara yang elegan sesuai dengan semangatnya untuk memilih pemimpin yang qualified. Jangan sampai kita salah memilih. Ada pemimpin yang lahir tapi minyak goreng hilang. Ada pemimpin yang lahir tapi kemudian BBM hilang. Itu artinya apa? Anda tidak akan bisa mudik dengan bahagia. Jadi ketahuilah, politik itu implikasinya besar termasuk dalam mudik. Apa yang terjadi pada bulan puasa ini, jauh sebelum puasa, semua itu adalah implikasi bagian dari politik. Maka ini menjadi pembelajaran. Pemilu 2004 tidak boleh orang salah coblos, tidak boleh orang salah pilih. Hanya karena soal ada iming-iming tertentu. Karena kita akan menderita sepanjangnya. Maka bagi saya adalah dalam masalah mudik ini digunakan orang untuk melakukan pendidikan politik itu baik-baik saja. Toh itu adalah bagian dari prosesi untuk melakukan dakwah kebaikan kepada orang lain. Soal kemudian orang memandang pada sisi yang lain itu tidak menjadi soal, tergantung kembali kepada siapa yang melakukan. Sekali lagi, yang haram itu adalah pejabat melakukan maintenance dirinya, melakukan kegiatan pencitraan betul-betul karena kepentingan pribadinya. Tapi kalau murni kebijakan itu adalah karena tanggung jawab semua pemerintah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya, ketika pemerintah itu memberikan fasilitas untuk layanan pemeriksaan gratis, atau bahkan kemudian memberikan bagaimana pos-pos keamanan, pos-pos kesehatan, itu menjadi penting.
Tapi ketika membisikkan bahwa saya ingin, ya kalau sekarang 2 periode kan sudah selesai gitu ya. Tapi ketika menitipkan pilih saya ke depan, itulah yang salah. Karena di situ adalah ada uang negara. Menggunakan sambil memakan harta uang rakyat. Terima kasih.